Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Oh, I'm packing my grip and I'm leaving today, 'cause I'm taking a trip. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar tadi di radio TV London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usaha Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar kata Bung Syahrir, kemerdekaan adalah hal yang merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Kita harus segera pergi ke rumah Bung Karno agar Bung Karno dan Muhammad Hatta segera memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Apakah setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapakah Anda berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak segala pemberian hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita, kitalah yang harus menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Misi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada? Ada perlu apa? Begini Bu, ada hal penting yang perlu kami bicarakan dengannya. Oh begitu, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ada apa, Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan temui. Silakan duduk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang menyerah karena sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang bersama golongan pemuda melakukan rapat dan hasilnya semua setuju agar Soekarno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia.
Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari tangan Jepang. Bukan begitu, saudaraku. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita bisa memerdekakan bangsa ini tanpa harus menunggu janji dari Jepang. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan bagaimana cara kita tegak di atas kemerdekaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah kita alami selama ini. Baiklah, tapi beri saya waktu berbicara dengan para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin Sudanko Subeno dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin berbicara kembali soal proklamasi, Bung. bukankah sudah Soekarno katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan Jepang.
Bagaimana jika perkataan Jepang adalah omongan belaka? Apa yang akan kita lakukan? Tenang saudaraku. Mari kita selesaikan masalah proklamasi ini dengan baik-baik. Tolong lepaskan ikatan tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik tentang permasalahan ini. Tapi saya yakin kita harus memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Saya yakin apabila kita bersatu dan berusaha, maka kita pasti melakukannya. Apa yang mereka lakukan itu benar dan saya setuju dengan mereka. Tapi, apakah mereka bisa? Apakah ini semua mungkin bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha. Kita semua pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyiapkan strategi untuk mencegah dari serangan Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Itulah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Nah, kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika iya, kita akan melaksanakan besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk kemerdekaan Jepang? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi mereka tahu bahwa kita akan menggunakan proklamasi. Bagaimana kita membincang dengan kata Jepang yaitu kita akan ke rumahnya malam ini. Ada apa ya? Ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh, sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf malam-malam mengganggu. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Lah, kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya sangat senang dengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda perlukan. Baiklah, terima kasih. Baik, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Sebentar saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Sementara kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan Jepang. Bagaimana? Apakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Tidak, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Bangsa kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Nah, ini semua berkat bangsa Indonesia. Berarti harus ada atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Ayo Melik, tolong ketik naskah ini. Baik Bu, Laksamana, apakah ada mesin ketik? Mari ikuti saya.
rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah mempermudahkan kita untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Oh iya, apakah sudah ada rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi, ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan berita maha penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Saya Insinyur Soekarno akan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap. sampai akhir Buka Nabil. Kenapa kamu berak di situ? Ya sudah. Ya sudah. Satu mensengit antara susuku dibagi. Ambil
kesurupan cuy. Monyet jenis apa nih? Action! Weh, jalan weh! Soekarno. Kata. Saya punya. Sam nih tinggi amat. Semua terbuyang anjing. Oh, action! Ulang. Nih, action! Action! Agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa biasa jauh? Oh, kejambat coy. Jordan. Sayang, kamu juga sayang.